Di sebuah kerajaan yang terletak di lembah subur nan damai, berdiri sebuah istana yang anggun, dikelilingi taman bunga yang semerbak dan hutan hijau yang membentang luas. Istana ini memiliki banyak keindahan, namun salah satu yang paling dibanggakan adalah Aula Gema. Ruangan besar ini dirancang dengan arsitektur yang unik, langit-langitnya tinggi melengkung, dindingnya terbuat dari batu pualam pilihan yang mampu memantulkan suara dengan cara yang ajaib, menciptakan gema yang jernih dan panjang. Aula ini sering digunakan untuk perjamuan, pertemuan penting, dan tentu saja, pertunjukan musik. Di istana inilah tinggal Putri Nirmala, seorang putri yang kecantikannya sering disamakan dengan mawar pagi yang baru mekar. Namun, anugerah terbesarnya bukanlah parasnya, melainkan suaranya. Putri Nirmala memiliki suara semerdu buluh perindu yang ditiup angin senja, sebening kristal, dan sehangat mentari pagi. Bernyanyi adalah jiwanya, cara ia mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, dan segala nuansa perasaan yang bergejolak di hatinya. Ketika Putri Nirmala bernyanyi, burung-burung di taman sejenak berhenti berkicau untuk menyimak, dan bahkan angin pun seolah menahan napas. Aula Gema adalah tempat favorit Putri Nirmala untuk melantunkan nyanyiannya. Di sanalah suaranya terasa paling hidup, melambung tinggi memenuhi ruangan, dan kembali padanya dalam gema yang indah. Ia merasa seperti sedang berdialog dengan musik itu sendiri. Namun, suatu hari, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Saat Nirmala menyanyikan sebuah lagu balada yang penuh perasaan, ia mendengar sesuatu yang lain. Sebuah suara kedua yang sangat samar, mengalun bersama gemanya. Suara itu seperti bisikan angin dingin, menyanyikan melodi yang sama namun dengan nada kesedihan yang begitu mendalam. Awalnya, Nirmala mengira itu hanya imajinasinya atau mungkin efek akustik aula yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Ia mencoba bernyanyi lagi, kali ini lagu yang lebih ceria. Namun, suara kedua itu tetap muncul, samar namun nyata, selalu membawa aura melankolis yang kontras dengan nada lagunya. Suara itu tidak mengancam, tetapi terasa begitu penuh duka, seolah berasal dari jiwa yang terluka parah, terperangkap di antara dinding-dinding pualam Aula Gema. Fenomena ini tidak hanya terjadi sekali atau dua kali. Setiap kali Putri Nirmala bernyanyi di Aula Gema, gema suara hantu itu akan muncul, menemani nyanyiannya seperti bayangan yang tak terpisahkan. Keindahan suaranya kini selalu diiringi oleh bisikan kesedihan yang tak terlihat, menciptakan harmoni yang aneh dan meresahkan. Sebuah duet antara keindahan hidup dan ratapan masa lalu yang tersembunyi. Keanehan di Aula Gema tak butuh waktu lama untuk diketahui oleh penghuni istana lainnya. Ketika Putri Nirmala bernyanyi untuk menghibur tamu kerajaan atau sekadar berlatih, para pendengar mulai menyadari adanya suara tambahan yang janggal. Gema suara hantu itu, meskipun sama, memiliki kualitas yang membuat bulu kuduk berdiri. Nada kesedihannya begitu menusuk, begitu nyata, hingga menimbulkan perasaan tidak nyaman dan ketakutan bagi siapa saja yang mendengarnya. Aula yang dulu dipenuhi kekaguman saat Nirmala bernyanyi, kini diselimuti suasana tegang dan bisik-bisik penuh rasa ngeri. Orang-orang mulai menghindari Aula Gema saat sang putri ada di sana. Para dayang yang biasanya senang menemani Nirmala berlatih vokal, kini mencari-cari alasan untuk tidak ikut. Para punggawa yang tadinya mengagumi suara sang putri, kini menunduk dan bergegas pergi jika tak sengaja mendengar nyanyiannya dari aula tersebut. Ketakutan adalah reaksi pertama, namun seiring waktu, ketakutan itu bermetamorfosis menjadi kecurigaan yang diarahkan langsung kepada Putri Nirmala. Mengapa suara hantu itu hanya muncul saat dia yang bernyanyi? Bisik-bisik di sudut-sudut istana mulai terdengar semakin kencang. Putri Nirmala pasti membawa sial, gumam seorang pelayan dapur. Mungkin ia punya hubungan dengan dunia lain, dengan roh-roh penasaran, tambah seorang penjaga. Tuduhan-tuduhan tak berdasar ini menyebar seperti api liar,
didorong oleh ketakutan akan hal yang tidak dapat dijelaskan. Kecantikan dan suara merdu Nirmala yang dulu dipuja, kini justru menjadi alasan untuk mencurigainya. Ia dianggap sebagai penyebab munculnya fenomena gaib yang meresahkan itu. Putri Nirmala merasakan perubahan sikap orang-orang di sekelilingnya. Tatapan mereka yang dulu penuh kekaguman kini berganti menjadi campuran antara rasa takut dan curiga. Hatinya terluka oleh tuduhan tak adil tersebut. Ia tahu dirinya tidak berhubungan dengan dunia lain. Ia hanya mencintai musik. Namun, bagaimana ia bisa meyakinkan orang lain ketika bukti suara hantu itu terdengar begitu nyata setiap kali ia membuka mulut untuk bernyanyi di aula gema? Tekanan semakin berat. Beberapa penasihat kerajaan bahkan menyarankan agar Putri Nirmala dilarang bernyanyi di aula gema, atau bahkan di istana sama sekali, demi meredam ketakutan dan gosip yang berkembang. Suara merdunya yang dulu menjadi anugerah, kini terasa seperti kutukan yang membuatnya terasing dan disalahpahami. Kesedihan mulai menyelimuti sang putri, bukan hanya karena tuduhan, tetapi juga karena ia tak bisa lagi bebas mengekspresikan jiwanya melalui nyanyian di tempat favoritnya. Meskipun diliputi kesedihan dan rasa terasing, Putri Nirmala bukanlah pribadi yang mudah menyerah pada keputusasaan atau tuduhan tak berdasar. Jauh di dalam hatinya, ia menolak untuk percaya bahwa dirinya membawa sial atau berhubungan dengan kekuatan gelap. Sebaliknya, setiap kali ia mendengar gema suara hantu itu, ia tidak hanya merasakan ketakutan seperti yang lain, tetapi juga sebuah tarikan empati yang kuat. Ia merasakan ada kesedihan yang begitu mendalam dan nyata di balik nada-nada samar tersebut, sebuah luka batin yang belum sembuh dari masa lalu. Sang putri mulai merenung. Suara itu tidak terasa jahat, hanya sangat sedih. Seolah-olah ada jiwa yang ingin menyampaikan sesuatu, sebuah cerita yang tak pernah didengar. Sebuah kerinduan yang tak tersampaikan. Keyakinan ini tumbuh semakin kuat di hati Nirmala. Ia merasa memiliki tanggung jawab, bukan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah kepada orang lain, tetapi untuk memahami sumber dari kesedihan yang terperangkap dalam gema aula itu. Ia tidak bisa membiarkan ratapan tak bersuara itu terus menggema tanpa diketahui sebabnya. Maka, dengan keberanian yang dikumpulkannya dari sisa-sisa semangatnya, Putri Nirmala bertekad untuk mencari tahu kebenarannya sendiri. Ia tidak akan lari dari aula gema atau membiarkan rasa takut menghentikannya. Ia akan menghadapi misteri ini secara langsung. Ia percaya bahwa di balik setiap misteri, ada penjelasan logis atau setidaknya sebuah cerita yang layak untuk didengarkan. Ia ingin memberi kedamaian, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk sumber suara misterius itu. Ia mulai menghabiskan waktu sendirian di aula gema, bukan untuk bernyanyi, tetapi untuk mendengarkan dalam diam, merasakan energinya, mencoba memahami polanya. Ia memperhatikan bagaimana suara langkah kakinya sendiri bergema, bagaimana bisikan angin dari jendela memantul di dinding pualam. Ia mencoba memetakan dari sudut mana gema aneh itu terasa paling kuat. Meskipun tanpa bernyanyi, suara itu tetap diam 1000 bahasa, seolah hanya merespon pada getaran musik dari jiwanya. Tekadnya semakin bulat. Ini bukan lagi sekadar masalah reputasinya atau ketakutan orang lain. Ini telah menjadi pencarian pribadi untuk mengungkap kebenaran, untuk menyembuhkan luka yang tak terlihat, untuk memberikan suara kepada kesedihan yang telah lama membisu. Putri Nirmala tahu ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia membutuhkan bantuan seseorang yang bisa melihat melampaui ketakutan dan tahayul. Seseorang yang memahami suara dan keheningan. Dalam pencariannya akan bantuan, Putri Nirmala teringat pada sosok unik di istana. Master Elian, seorang musisi tua yang telah mengabdi di kerajaan selama puluhan tahun. Master Elian adalah seorang komposer dan ahli instrumen yang brilian di masa mudanya. Namun kini pendengarannya telah hilang sepenuhnya karena penyakit di usia senja. Ironisnya,
Justru kekurangan inilah yang membuatnya menjadi kandidat sempurna. Ia tidak akan terpengaruh oleh gema suara hantu yang menakutkan itu. Ia hanya bisa menganalisis fenomena tersebut dari sudut pandang fisika suara dan akustik murni. Dengan sedikit keraguan namun penuh harapan, Putri Nirmala mendekati Master Elian di ruang kerjanya yang tenang, dipenuhi perkamen musik dan alat-alat musik dawai yang berdebu. Sang putri dengan sabar menjelaskan situasinya, bukan sebagai cerita hantu, tetapi sebagai teka-teki akustik yang membingungkan. Ia menjelaskan bagaimana suaranya menghasilkan gema kedua yang aneh, yang hanya muncul saat ia bernyanyi dengan nada tertentu atau emosi yang kuat. Ia meminta bantuan Master Elian untuk mempelajari sifat unik aula gema. Master Elian, meskipun tuli, memiliki kepekaan luar biasa terhadap getaran dan resonansi. Wajahnya yang keriput menunjukkan minat yang terusik. Ia setuju untuk membantu sang putri. Mereka berdua pun memulai penyelidikan yang cermat di aula gema. Master Elian membawa garpu tala, lembaran perkamen besar, dan serbuk halus untuk memvisualisasikan pola getaran suara. Ia meminta Nirmala untuk bernyanyi dalam berbagai nada dan volume. Sementara ia merasakan getaran di dinding, lantai, dan bahkan di udara dengan tangannya yang peka. Dengan bantuan Nirmala yang mendeskripsikan apa yang didengarnya, dan pengamatan Master Elian terhadap getaran fisik, mereka mulai memetakan perilaku suara di dalam aula itu. Mereka menemukan bahwa aula gema memang memiliki titik-titik resonansi yang sangat kuat, yang memperkuat frekuensi tertentu. Namun, ada satu anomali yang membingungkan Master Elian. Ada satu area di dinding samping aula yang tampaknya menyerap dan memantulkan suara dengan cara yang tidak wajar, menciptakan semacam ruang gema sekunder yang tidak terlihat. Setelah berhari-hari melakukan pengukuran dan analisis yang teliti, Master Elian menunjuk ke satu panel pualam besar di dinding yang tampak tidak berbeda dari yang lain. Getaran di balik sini aneh, ia menyampaikan melalui tulisan di perkamen. Seolah ada ruang kosong, atau struktur berbeda di baliknya, yang beresonansi secara khusus dengan nada tinggi yang penuh emosi. Seperti suara Tuan Putri. Penemuan ini memberikan petunjuk fisik pertama, mengarahkan mereka dari sekadar fenomena suara menjadi kemungkinan adanya sesuatu yang tersembunyi secara harfiah di balik dinding. Berbekal petunjuk dari Master Elian, Putri Nirmala meminta izin kepada ayahnya, sang raja, untuk memeriksa lebih lanjut panel dinding pualam yang mencurigakan di aula gema. Meskipun awalnya ragu karena khawatir merusak keindahan aula, sang raja akhirnya setuju setelah melihat kesungguhan putrinya dan penjelasan logis dari Master Elian tentang anomali akustik. Beberapa ahli bangunan istana dipanggil untuk memeriksa panel pualam tersebut dengan hati-hati. Setelah pemeriksaan yang teliti, mereka menemukan bahwa panel pualam itu memang sedikit berbeda. Ada garis sambungan yang sangat halus di tepinya, nyaris tak terlihat oleh mata awam. Dengan menggunakan alat khusus, mereka berhasil menemukan mekanisme tersembunyi. Ketika sebuah ukiran kecil ditekan dengan cara tertentu, panel pualam itu bergeser tanpa suara, menyingkap sebuah celah sempit di baliknya. Udara pengap dan aroma debu kuno segera tercium dari celah tersebut. Dengan jantung berdebar, Putri Nirmala, ditemani Master Elian dan beberapa penjaga yang membawa lentera, memasuki celah itu. Di baliknya terdapat sebuah ruangan kecil, tersembunyi dari dunia selama entah berapa lama. Ruangan itu sempit, dindingnya batu kasar, berbeda dari kemewahan aula gema. Tampaknya ini adalah ruang pribadi yang sengaja disembunyikan. Di tengah ruangan, hanya ada sebuah meja kayu kecil yang lapuk dan sebuah kursi. Di atas meja, tergeletak sebuah buku bersampul kulit yang sudah usang dan berdebu tebal. Putri Nirmala mendekati meja itu dengan hati-hati. Tangannya sedikit gemetar saat meraih buku tua itu. Sampulnya polos tanpa judul, namun terasa menyimpan beban sejarah yang berat. Dengan lembut,
Ia membuka halaman pertamanya. Tulisan tangan yang rapi namun sedikit bergetar memenuhi halaman perkamen yang menguning. Ini adalah sebuah buku harian. Dan pemiliknya, seperti yang tertulis di halaman pertama, adalah seorang putri yang hidup beberapa generasi sebelumnya, bernama Putri Liana. Ruangan rahasia itu sunyi senyap, hanya diterangi cahaya lentera yang bergoyang. Penemuan ini terasa begitu signifikan. Mungkinkah buku harian ini menyimpan jawaban atas misteri gema suara hantu? Mungkinkah kesedihan yang dirasakan Nirmala berasal dari kisah hidup Putri Liana yang tersembunyi di balik dinding pualam ini? Putri Nirmala memegang buku itu erat-erat, merasa selangkah lebih dekat untuk memahami ratapan jiwa yang selama ini menggema di aula gema. Dengan penuh hormat dan rasa ingin tahu yang besar, Putri Nirmala membawa buku harian Putri Liana ke kamarnya. Di bawah cahaya lilin, ia mulai membaca lembar demi lembar kisah hidup seorang putri dari masa lalu yang namanya hampir terlupakan oleh sejarah istana. Tulisan-tulisan awal Liana dipenuhi dengan keceriaan dan semangat. Sama seperti Nirmala, Putri Liana dianugerahi suara emas dan kecintaan yang mendalam pada seni musik. Ia sering menulis tentang kebahagiaannya bernyanyi di aula gema, merasakan jiwanya terbang bebas bersama alunan melodi. Namun, nada buku harian itu perlahan berubah menjadi suram. Liana menulis tentang ayahnya, seorang raja yang berkuasa pada masanya, yang memiliki pandangan kaku dan keras. Sang raja menganggap kegemaran Liana bernyanyi sebagai hal yang tidak pantas bagi seorang putri, memalukan, dan membuang-buang waktu. Ia menginginkan putrinya fokus pada pelajaran tata negara dan perjodohan politik. Terjadilah pertentangan antara keinginan Liana untuk berekspresi dan tuntutan ayahnya yang otoriter. Dengan hati hancur, Liana menulis bagaimana ayahnya secara paksa melarangnya bernyanyi, terutama di aula gema yang menjadi tempat pelariannya. Alat musiknya disita, guru vokalnya diusir. Liana merasa dunianya runtuh. Ruang rahasia di balik dinding aula itu ternyata adalah tempat persembunyiannya. Satu-satunya tempat ia bisa mencurahkan kesedihannya dalam tulisan tanpa diketahui. Di sana, ia menulis tentang kerinduannya pada musik, kepedihannya karena dipaksa membungkam jiwanya, dan rasa sepinya yang mendalam. Halaman-halaman terakhir buku harian itu dipenuhi dengan keputusasaan. Kesehatan Putri Liana menurun drastis, bukan karena penyakit fisik, tetapi karena kesedihan yang tak tertahankan. Cintanya pada musik yang tak tersalurkan dan tekanan dari ayahnya menggerogoti semangat hidupnya. Ia meninggal dalam usia muda, membawa serta kepedihan dan kerinduan abadinya pada melodi yang tak sempat ia nyanyikan. Entah bagaimana, menurut keyakinan Nirmala dan Master Elian, emosi yang begitu kuat, cinta pada musik dan kepedihan yang mendalam, dari Putri Liana terperangkap dalam akustik unik aula gema, khususnya di dekat ruang rahasia tempat ia mencurahkan perasaannya. Kini semuanya menjadi jelas. Gema suara hantu itu bukanlah roh jahat, melainkan gema kesedihan Putri Liana, sebuah jejak emosional yang terperangkap dalam ruang dan waktu. Suara Nirmala yang indah dan penuh perasaan, yang mungkin memiliki kemiripan frekuensi atau semangat dengan suara Liana, secara tidak sengaja telah membangkitkan dan beresonansi dengan gema kesedihan yang tertidur itu. Setiap kali Nirmala bernyanyi, ia tanpa sadar memanggil kembali ratapan jiwa putri yang terpaksa membisu itu. Memahami kisah tragis Putri Liana dan asal-usul gema suara hantu mengubah segalanya bagi Putri Nirmala. Rasa takutnya hilang, berganti dengan gelombang empati dan keinginan kuat untuk memberikan kedamaian pada jiwa yang terperangkap itu. Ia tidak melihat gema itu sebagai gangguan atau kutukan lagi, melainkan sebagai sebuah permintaan tolong yang tak terucapkan dari masa lalu. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Ia tidak akan menghindari aula gema atau mencoba membungkam gema itu. Sebaliknya, ia akan menghadapinya dengan cara yang paling ia kuasai, melalui musik.
Putri Nirmala memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ia akan bernyanyi bersama gema suara hantu itu, bukan melawannya. Ia menghabiskan waktu beberapa hari, dibantu oleh Master Elian yang bijak, yang kini memahami situasinya melalui tulisan dan intuisi, untuk mengubah sebuah lagu baru. Lagu ini bukan sekadar melodi indah, tetapi sebuah dialog musikal, sebuah jembatan antara dua jiwa lintas generasi. Liriknya berbicara tentang kebebasan berekspresi, tentang keindahan suara yang tak boleh dibungkam, tentang penyembuhan luka batin, dan tentang pelepasan kesedihan. Ketika lagu itu siap, Putri Nirmala kembali ke aula gema. Kali ini, ia tidak datang dengan ketakutan atau keraguan, melainkan dengan hati terbuka dan niat tulus untuk menyembuhkan. Kabar tentang tindakannya menyebar, dan beberapa anggota istana, termasuk Raja dan Ratu serta Master Elian, berkumpul di pintu masuk aula, menyaksikan dengan campuran antara rasa cemas dan harapan. Nirmala berdiri di tengah aula, menarik napas dalam-dalam, dan mulai bernyanyi. Suara merdunya mengalun memenuhi ruangan, membawa melodi baru yang penuh harapan namun juga mengakui adanya kesedihan. Seperti yang diharapkan, gema suara hantu itu muncul, samar namun jelas, menyanyikan nada sedih yang sama seperti biasanya. Namun, kali ini Nirmala tidak gentar. Ia terus bernyanyi, suaranya membelit lembut suara gema itu, seolah memeluknya. Ia tidak mencoba mengalahkannya, tetapi berharmonisasi dengannya, menjawab nada sedih itu dengan nada penuh pengertian dan pelepasan. Terciptalah sebuah duet yang aneh namun luar biasa indah, perpaduan antara ratapan masa lalu dan harapan masa kini. Saat Putri Nirmala melanjutkan nyanyian duetnya dengan gema kesedihan Putri Liana, sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Perlahan tapi pasti, kualitas suara gema itu mulai berubah. Nada kesedihannya yang menusuk mulai melunak, keputusasaannya seolah tergantikan oleh secercah penerimaan. Harmoni antara suara Nirmala yang hidup dan gema yang berasal dari masa lalu menjadi semakin menyatu. Bukan lagi kontras yang meresahkan, melainkan perpaduan emosi yang kompleks namun bergerak menuju resolusi. Nirmala menuangkan seluruh empati dan pengertiannya ke dalam setiap nada. Ia bernyanyi tentang bagaimana seni adalah hak setiap jiwa, bagaimana kesedihan bisa dilepaskan, dan bagaimana memaafkan, baik memaafkan orang lain maupun diri sendiri, dapat membawa kedamaian. Seolah-olah, melalui lagu itu, Nirmala memberikan kepada Liana apa yang tidak pernah didapatkannya semasa hidup. Pengakuan atas bakatnya, pengertian atas penderitaannya, dan izin untuk akhirnya beristirahat dengan tenang. Ketika lagu mencapai puncaknya, sebuah melodi yang berbicara tentang kebebasan dan kedamaian, suara gema itu mencapai kejernihan sesaat, seolah menghela napas lega, sebelum akhirnya mulai memudar. Bukan menghilang tiba-tiba, melainkan memudar dengan lembut seperti cahaya senja. Nada terakhirnya terdengar damai, hampir seperti senyuman tipis. Saat nada terakhir dari suara Nirmala menghilang di aula gema, keheningan yang mengikutinya terasa berbeda. Bukan keheningan yang tegang atau kosong, melainkan keheningan yang murni, alami, dan damai. Gema suara hantu itu telah pergi. Para penonton di pintu masuk aula menahan napas, lalu menghembuskannya dalam kelegaan dan kekaguman. Mereka telah menyaksikan bukan pengusiran hantu, melainkan sebuah tindakan penyembuhan yang mendalam melalui kekuatan musik dan empati. Aula gema kembali normal, akustiknya jernih tanpa gangguan, siap untuk diisi kembali dengan musik yang membawa kegembiraan. Putri Nirmala berdiri di tengah aula, merasakan kelegaan yang luar biasa, seolah beban berat terangkat bukan hanya dari aula itu, tetapi juga dari jiwanya sendiri. Kisah Putri Nirmala dan gema suara hantu menjadi legenda di kerajaan itu. Bukan sebagai cerita horor, tetapi sebagai pengingat penting. Mereka belajar untuk tidak takut pada hal yang tidak diketahui,
Karena di baliknya seringkali tersembunyi cerita atau luka yang membutuhkan pengertian. Mereka belajar bahwa empati dan keberanian untuk memahami dapat menyembuhkan luka lama dan membebaskan jiwa yang terperangkap, baik jiwa orang lain dari masa lalu maupun ketakutan dalam diri sendiri. Dan yang terpenting, mereka menyaksikan secara langsung bagaimana seni, dalam hal ini musik, memiliki kekuatan luar biasa untuk menjembatani waktu, menyentuh jiwa, dan membawa penyembuhan sejati. Aula Gema pun kembali menjadi tempat kebahagiaan, dan suara Putri Nirmala kini terdengar lebih merdu dari sebelumnya, diwarnai oleh kedalaman kebijaksanaan dan welas asih.